Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79 dengan satu tema sangat terpuji. Ya, sangat terpuji itu adalah satu pujian yang sangat tinggi ya, karena hasil yang sangat luar biasa. Biasanya kualitasnya bagus ya, hasilnya bermutu sangat bagus. Nah, ada satu pujian ya yang diberikan, yang dinyanyikan oleh Bani Korah dalam Mazmur 48 yang menjadi renungan kita hari ini. Mazmur 48 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Ya, ada satu pujian yang sangat terpuji. Kenapa? Karena ternyata ya ada gambaran sukacita. Ya, besarlah Tuhan adalah pujian kepada Tuhan. Tuhan sangat terpuji karena memberi kegirangan kepada seluruh bumi. Di dalam ayat ini ada catatan tentang Sion ya. Nah, Sion yang dimaksud ya, Gunung Sion adalah simbol bahwa di dalam Tuhanlah ya ada kekuatan, ada damai, ada perlindungan. Nah, ini sebabnya Bani Korah menyanyikan ya kebesaran Tuhan, pujian kepada Dia. Ketika ada di dalam Dia ada pujian yang sangat luar biasa. Ya, ayat 10 dalam Mazmur 48 menyebutkan demikian, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu ya. Ada satu gambaran bagaimana di dalam Tuhan itu juga dapat digambarkan bahwa kita ada di dalam bait-Nya. Di dalam Tuhan itu kita ada bersama dengan Dia, di dalam bait-Nya kita ada bersama-sama dengan Dia. Ya, bait Allah itu juga bisa menjadi gambaran ya kepada kita bahwa di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan. Bait Allah itu adalah gambaran di dalam Tuhan sendiri. Apa yang ada di dalam Tuhan? Mengapa ada pujian yang sangat luar biasa? Karena di dalam Tuhan, ayat 3 kita bacakan, gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Waktu kita ada di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Ayat 4, di dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Di dalam Tuhan kita akan memperoleh perlindungan, Dia jadi benteng kita. Di dalam Tuhan ada kedamaian, ada perlindungan, ya, ada keamanan bagi kita. Ya, sangat luar biasa. Dari Mazmur 48 ini kita dapat melihat dua hal. Ya, Tuhan sangat dipuji di dalam Dia sebagai kota Allah, sebagai bait Allah. Kalau Dia ada di dalam kita, maka kita akan mengalami kedamaian dan keamanan. Ya, Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan tetap benteng kita, dan Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, keamanan di dalam kita, di dalam Dia, di dalam Dia. Nah, tetapi hari ini saya ingin kita merenungkan bahwa berada di dalam bait Tuhan bukan saja kita ada di dalam Dia. Tetapi bait Allah itu juga bisa ada gambaran kita dalam hidup di gereja. Bait Allah dalam gambaran secara harafiah ada baitnya, ada gedungnya. Kita di dalam gereja. Tapi juga ada gambaran bahwa firman Allah berkata kita inilah baitnya Allah. Bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Jadi apa yang kita dapat pelajari sebagai pengikut Kristus, yang kita berkata bahwa tubuh kita ini bait Allah. Lalu kita juga ada di dalam gereja yang adalah bait Allah. Apa yang Tuhan inginkan? Jadilah orang-orang yang sama seperti Bani Korah, membawa pujian kepada Tuhan melalui hidup kita, melalui kehidupan bergereja kita juga. Apa yang kita dapat belajar? Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah pengikut Kristus, jadilah keluarga GPDI LCD Magelang yang hidupnya membawa pujian bagi Tuhan, sehingga hidup kita ya membawa pujian kepada Dia. Waktu kita memuji Dia, hidup kita memberikan pujian yang sangat baik kepada Tuhan. Bagaimana kita memberikan pujian kepada Dia?
menjadikan dia yang sangat terpuji dalam hidup kita. Pertama, jadilah anak-anak Tuhan. Saya ingin menyebutnya jadi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang membawa kedamaian. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah membawa damai dalam hidup kita. Karena dia sendiri menjadi damai bagi kita. Kalau dia membawa kedamaian dalam hidup kita, jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai di keluarga kita, di komunitas kerja kita, di pelayanan kita. Matius 5 ayat 9 berkata demikian. Saya ingin bacakan. Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bersama-sama merenungkan sebagai pengikut Kristus yang menyebut kita bait Allah, lalu kita juga ada di bait Allah, ada di gereja GBDI El Shaddai Magelang. Sudahkah kita membawa damai? Mari kita bawa damai di mana saja kita ada. Mulai dari apa? Perkataan kita. Apakah perkataan-perkataan kita membawa damai? Waktu orang mendengarkan perkataan kita membawa damai, apakah waktu kita berkata-kata juga menjadi membawa damai kepada orang atau membawa perpecahan? Mari kita belajar menyadarinya, merenungkannya, pastikan untuk kita belajar untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Membawa damai dalam pikiran, membawa damai dalam perbuatan. Ya, kalau ada orang yang marah kepada kita, apa yang kita lakukan? Ikut-ikutan marah? Jangan. Anak-anak Tuhan harus membawa damai. Anda dihina orang, kemudian ikut menghina, jangan. Jadilah orang yang membawa damai. Ada orang yang bertengkar, apa kita ikut bertengkar? Jangan. Jadilah orang yang membawa damai. Jangan menjelek-jelekkan orang. Kalau engkau melihat ada kekurangan pada saudaramu, pada sesama anak-anak Tuhan, datangi dia, beritahu dia, doakan dia. Itulah orang-orang yang membawa damai. Sehingga hidup kita dapat menjadi membawa pujian kepada Tuhan. Waktu orang melihat kehidupan kita sebagai bait Allah, sebagai orang yang bergereja, waktu orang melakukan hal yang tidak baik dan kita tetap membawa damai, akan menjadi satu pertanyaan, mengapa dia bisa begitu? Kita dapat menjadi kesaksian karena Tuhan yang sudah memberi kita damai. Dan saat itulah kita bisa memberikan pujian kepada Tuhan. Membawa Tuhan menjadi sangat terpuji dalam kehidupan kita. Kedua, jadilah pribadi dan gereja, dalam gereja yang bukan saja membawa kedamaian, tetapi juga membawa keamanan. Sama seperti pujian Bani Korah tadi. Di Gunung Sion, di bait Tuhan, dia menjadi benteng, memberi kita keamanan. Dia sudah memberi kita keamanan, kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita juga jadi pribadi sebagai bait Allah, sebagai orang yang bergereja, juga membawa keamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Keamanan seperti apa yang dimaksud? Jadilah orang yang saling peduli satu dengan yang lain. Jadilah orang yang saling membantu satu dengan yang lain. Memberi keamanan. Mungkin saudara melihat ada orang-orang yang saat-saat ini dalam keadaan yang membutuhkan dukungan, kehilangan keamanan bagi dirinya karena faktor-faktor ekonomi, kesulitan ya, ataupun hal-hal yang lain. Mari miliki kepedulian, mari kita menjadi orang yang saling memberikan keamanan satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain. Ibrani 13 ayat 16 saya ingin bacakan. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, waktu kita memperhatikan kebutuhan orang lain, kita juga memberikan bantuan sehingga membuat orang lain juga merasa aman ya, karena bantuan kita. Firman Allah berkata, hal-hal demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Kita bukan hanya memperhatikan keamanan diri kita saja, kenyamanan diri kita saja, keberhasilan kita saja, tapi waktu kita juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan memberikan keamanan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga menjadikan Tuhan menjadi pribadi yang sangat terpuji melalui apa? Hidup kita. Waktu kita berkata, berpikir, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang membawa pujian, membawa Tuhan menjadi sangat terpuji. Dia yang layak ditinggikan, dia yang layak disembah. Kita melakukan kebaikan, kita membawa kedamaian.
membawa keamanan itu karena Tuhan sudah memberikan kepada kita, bukan karena kemampuan kita. Sehingga waktu itu kita bagikan, Dialah yang akan menjadi sangat terpuji. Karena itu hari ini biarlah renungan dari Mazmur 48 itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan, bagikan kedamaian, bagikan keamanan Kristus yang ada di dalam kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan itu nama Tuhan menjadi sangat terpuji. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau juga ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih. Engkau sesungguhnya sangat terpuji karena memberikan kami kedamaian, memberikan kami keamanan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Dan sebagai bait-Mu, kami rindu menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang juga membawa, menyalurkan kedamaian, keamanan yang kami sudah terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui hidup kami pun nama-Mu menjadi sangat terpuji. Engkau biarlah ditinggikan dan dipuji. Berkati seluruh keluarga GBDI El-Shaddai Magelang menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus adalah perkataan yang membawa damai. Setiap perbuatan kami pun juga membawa damai, membawa keamanan. Kami saling mempedulikan, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh keluarga GBDI El-Shaddai Magelang hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Kami akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kami lupakan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.